Semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Lydia Margareta Sinaga, kelas BK 5D dengan NIM 1905072073. Saya adalah mahasiswi Politeknik Negeri Medan dengan jurusan akuntansi, prodi perbankan dan keuangan. Pada video kali ini, saya akan menganalisis laporan keuangan pada PT Bank Sumut periode tahun 2019-2020. Video ini bertujuan untuk memenuhi tes 3 pada mata kuliah analisis laporan keuangan dengan nama dosen Ibu Eva Simatupang SE MSI. Berikut adalah videonya. Laporan pertama yang akan dianalisis yaitu laporan posisi keuangan yang terdapat dalam posisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama adalah jumlah aset pada PT Bank Sumut tahun 2019 yaitu sebesar 31.763.072.910.909. Sedangkan jumlah aset pada tahun 2020 di PT Bank Sumut sebesar 33.317.323.223.069. Jadi, dapat dilihat peningkatan jumlah aset antara tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 1.794.324.160. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui berapa jumlah liabilitas dana syariah serta ekuitas pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, jumlah liabilitasnya yaitu sebesar 31.772.072.910.909. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah liabilitas dana syariah serta ekuitasnya yaitu sebesar 28.101.107.208.840. Jadi, dapat kita lihat adanya peningkatan dari jumlah liabilitas dana syariah serta ekuitasnya dari tahun 2019 hingga 2020 yaitu sebesar 3.614.960.882.069. Adapun laporan yang kedua yang akan dianalisis yaitu laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan serta laba yang diperoleh. Pada PT Bank Sumut tahun 2019, laba bersih yang diperoleh sebesar 554.425.424.114. Sedangkan pada tahun 2020, PT Bank Sumut mendapatkan laba bersih sebesar 514.627.258.282. Laba bersih yang diperoleh terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2020. Sedangkan jumlah laba komprehensif PT Bank Sumut pada tahun 2019 sebesar 586.727.780.032.032. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah laba komprehensif pada PT Bank Sumut sebesar 656.328.330.363. Maka terjadi peningkatan laba komprehensif pada tahun 2020. Dapat dilihat bahwa terjadi selisih sebesar 69.550.331.000. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Adapun laporan perubahan ekuitas yaitu modal saham dan total ekuitasnya. Pada PT Bank Sumut tahun 2019 memperoleh modal saham sebesar 1.848.000.000
959.230.000. Sedangkan tahun 2019 total ekuitas PT Bank Sumut sebesar 3.501.005.484. Sedangkan pada tahun 2020 PT Bank Sumut memperoleh modal saham sebesar 2.554.860.220.000. Sedangkan total ekuitas pada tahun 2020 yaitu sebesar 3.880.790.048.275. Jadi, dapat disimpulkan laporan perubahan ekuitas terjadi peningkatan modal saham dan total ekuitasnya yaitu pada tahun 2020. Yang keempat yang akan dianalisis yaitu laporan arus kas. Dalam laporan arus kas yang berisi tentang arus kas dari investasi, arus kas dari pendanaan, dan arus kas dari operasional. Pada tahun 2019, PT Bank Sumut memperoleh arus kas dari operasional sebesar 1.557.966.535. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 3.281.695.828.571 dan dapat dilihat terjadinya peningkatan jumlah arus kas operasi pada tahun 2020 dengan selisih sebesar 1.722.017.862.036. Sedangkan arus kas dari investasi pada tahun 2019 PT Bank Sumut memperoleh jumlah sebesar 981.485.469.000. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah investasi yaitu sebesar 979.416.141.000. Dan dapat diketahui terjadinya peningkatan jumlah arus kas dari investasi pada tahun 2020 dengan jumlah selisih yang sangat besar yaitu sebesar 11.11.369.328.000. Selanjutnya yaitu arus kas dari pendanaan. Adapun jumlah arus kas dari pendanaan pada PT Bank Sumut pada tahun 2019 yaitu sebesar 3.766.562.778.000. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah arus kas dari pendanaan yaitu 362.471.661.791.000. Terdapat peningkatan arus kas dari pendanaan pada PT Bank Sumut yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah selisih sebesar 25.704.699.013. Sekian dari hasil analisis laporan pada PT Bank Sumut dari periode 2019 hingga 2020. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih.